dari selalu menganggap film bisu ini primitif. Selamat datang para mahasiswa sekalian, dan kali ini kita akan membahas tentang sejarah yang cukup menarik buat dibahas karena ini mencakup tentang beberapa hal tentang film, mengenai film, apapun filmnya, apapun intinya film. Apa yang menjadi revolusi sehingga film yang sekarang ini banyak dengan audio, sound desain yang keren sekali. Kita akan bahas pada video kali ini. Oke, kalian pernah nggak sih membayangkan sebuah film yang tidak ada suaranya, tidak ada dialognya, kayak kita mendengarkan hanya lagu, hanya musik gitu. Contohnya seperti ini. Oke, kalau semisal Anda membayangkan itu seperti kayak film yang tanpa suara yang bisu gitu, kalian benar. Oke, jadi itu bisa disebut dengan film bisu. Nah, segalanya itu bermula dari para perintis. Tapi justru itu letak asiknya. Edward Muybridge namanya, tokoh yang terkenal pada film bisu itu yang pertama Edward Muybridge. Etienne Jules mari dengan kronofotografinya setelah si Edward Muybridge, dan Louis Le Prince dengan kamera film pertamanya. Mereka bukan hanya menciptakan gambar bergerak, tetapi juga membuka pintu menuju layarnya seni baru yang namanya sinema. Kemudian ada George Eastman, penemu asal Amerika pada tahun 1878. Ia memperkenalkan plat kering fotografi dan satu dekade kemudian menyempurnakan film seluloid yang transparan. Jadi lagi, penemuan ini menjadi tonggak penting yang membuat film dapat diproduksi dan ditayangkan lebih stabil. Tanpa seluloid mungkin tidak akan hiasan di bendera merah putih ini tadinya jatuh. Tanpa seluloid mungkin tidak akan ada Hollywood, layar perak maupun industri film seperti sekarang. Jadi tonggak penting awal itu dari seluloid. Dari seluloid ini menjadi sebuah narasi ada Hollywood, layar perak, dan industri film yang berkembang seperti sekarang. Era film bisu berlangsung antara tahun 1894 hingga 1929. Awalnya sederhana, tetapi pada dekade 1910-an hingga 1920-an film bisu mencapai puncaknya menjadi laboratorium penuh inovasi artistik. Jadi banyak ya, di film-film itu sudah banyak yang menggunakan latar artistik sesuai dengan ceritanya gitu. Dari Hollywood klasik ke impresionisme Prancis, ekspresionisme Jerman hingga montase Soviet. Nah, film bisu bukan sekedar hiburan, ia hadir sebagai bahasa visual baru yang mengeksplorasi ekspresi, emosi, hingga ideologi. Wow, betapa kerennya guys inovasi pada tahun tersebut ya, tahun 1920-an itu. Keren banget. 1920 sudah ada kayak inovasi-inovasi seperti montase Soviet dan lain sebagainya yang membuat film-film zaman sekarang ini keren-keren habis ya, dari nenek moyangnya itu. Teknik-teknik sinematografi yang kini terasa biasa justru lahir dari era ini. Close up digunakan untuk menangkap emosi, pencahayaan 3 titik untuk mempertegas karakter, jadi ada highlight, fill-light, dan backlight. Movement kamera kayak panning, wide shot untuk menciptakan ruang, serta editing kontinuitas, jadi kayak menyambungkan beberapa footage menjadi rangkaian cerita gitu, yang hingga kini menjadi standar perfilman modern di dunia ini. Jadi semuanya film yang melalui proses tersebut. Hampir semua gaya dan genre film yang berkembang di abad ke-20 dan 21 berakar pada eksperimen artistik kala itu. Karena dulunya bisu ini sudah mempergunakan ya teknik-teknik semacam tadi, ada wide shot, panning, terus editing yang kontinuitas kayak potong-potong gitu, sudah menggunakan ya beberapa teknik seperti itu yang sudah digunakan pada zaman film bisu. Lanjut lagi. Namun pada akhir 1920-an dunia sudah mulai berubah nih. Talkies, film bersuara. Nah, kita sudah memasuki sesi film bersuara. Film bersuara ini menggantikan film bisu. Masa transisi ini tidak mudah. Banyak akademisi menilai kualitas artistik sinematografi atau sinema sempat menurun pada awal 1930-an. Jadi kualitas sinema itu menurun di tahun 1930-an. Ketika para sutradara, aktor, dan kru produksi masih beradaptasi dengan teknologi baru. Karena ya masa transisi lah ya, kalian semua mungkin tidak tahu ya, masa transisi itu sangat susah. Jadi yang awalnya menggunakan teknologi yang bisa dibilang tradisional pindah ke modern kan butuh proses yang agak lama. Makanya
Superman turun. Sayangnya, banyak warisan film bisu yang hilang. Sebagian besar rusak, terbakar, atau tak terawat. Film yang bertahan pun sering diputar dengan kecepatan salah, dipotong sensor, atau dibuat dari kesadaran generasi kedua atau bahkan ketiga. Hal inilah yang membuat banyak orang salah paham, menganggap film bisu ini primitif, membosankan atau sulit ditontonnya. Banyak persepsi negatif lah kan, apalagi kopi pihak ketiga pihak kedua, banyak yang dipotong, disensor. Intinya amburadul lah. Padahal kenyataannya berbeda. Film bisu justru kaya warna. Pada awal 1920-an, sekitar 80% film sudah memiliki warna, baik dengan teknik tinting, toning, dan pewarnaan tangan, hingga teknologi kinemacolor dan technicolor, dua warna atau dua tone. Tapi ironisnya, ketika suara hadir, warna justru berkurang. Proses pewarnaan tradisional dianggap mengganggu kualitas suara, kualitas rekaman suara. Jadi pewarnaan tradisional itu mengganggu kualitas rekaman suara. Kok bisa sih? Jadi kok bisa? Padahal warna dengan suara beda. Warna baru kembali populer lewat Technicolor tri-strip di pertengahan tahun 1930-an. Meski biayanya masih mahal dan penuh keterbatasan. Ya, film-film yang seperti sekarang ya, banyak film-film bagus ini ya nenek moyangnya dari film bisu. Bermula dari film bisu yang banyak melalui dinamika sosial, dinamika kondisi apapun, masa-masa sulit apapun sudah lewat semua ya, dan menjadi revolusioner film sekarang ini. Semua ada sejarahnya, semua ada titik awalnya. Apapun kita hidup di dunia ini, kita ada titik awalnya. Jangan lupakan titik awalnya. Ada satu film bisu yang cukup kontroversial. Oh iya, di film bisu sendiri, buat kita ngungkapin narasinya, itu pakai yang namanya story card. Jadi di setiap pergantian transisi dari scene 1 ke scene 2 itu ada namanya kayak story card gitu. Kita disuguhkan sebuah kartu cerita yang di situ terdapat narasi cuplikan dari cerita selanjutnya atau cerita sebelumnya gitu. Jadi sebagai penonton kita bisa memahami isi cerita tersebut. Bukan hanya soal warna, tapi juga soal ketelitian dalam sebuah penyampaian cerita. Oke, segitu aja cukup ya. Udah agak panjang nih emang. Aku Aditya, prodi film animasi, dan bye-bye.